Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linier sederhana dengan SPSS serta memberikan contoh uji analisisnya. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu apa prinsip dasar dari uji regresi linier sederhana dengan SPSS ini. Tujuannya yaitu analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk syarat uji regresi linier sederhana ini adalah data itu valid dan reliable. Kemudian juga dipastikan bahwa data itu sudah lulus uji normalitas dan linearitas. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni pertama membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian cara pengambilan keputusan yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, setelah memahami prinsip dasar dari regresi linier sederhana dengan SPSS, selanjutnya akan masuk ke dalam contoh pembahasan uji regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian yang sudah saya siapkan. Nah, data ini berisi tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan saya akan uji dengan analisis regresi linier sederhana adalah ada atau tidak adanya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai tersebut. Sebelum kita masuk pada cara pengolahan data dalam uji analisis regresi linier sederhana dengan SPSS, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa data ini telah lolos dalam syarat kelayakan model regresi linier sederhana dengan melakukan uji normalitas dan uji linearitas yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut ke dalam bahasan uji regresinya. Buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view seperti ini. Selanjutnya pada kolom name untuk baris pertama tuliskan X. Seperti ini. Lalu baris kedua tuliskan Y. Nah, kalau sudah, pada label ini, pada kolom label untuk baris pertama tuliskan stres kerja. Nah, untuk baris kedua tuliskan kinerja pegawai.
Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk ke halaman data view. Nah, di sini sudah muncul variabel yang kita buat tadi, yaitu X dan Y. Nah, kemudian kita masuk ke data yang di Excel tadi. Kita copy. Nah, kemudian kita pastekan ke dalam data view ini. Jika sudah, kita klik Analyze, kemudian Regression Linear. Nah, di bagian dependent ini kita masukkan kinerja pegawai. Kita klik dulu kinerja pegawai, kemudian klik tanda panah ini. Nah, untuk bagian independen kita masukkan stres kerja. Nah, terus kemudian pastikan metodenya enter, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul 4 output dari data yang saya masukkan tadi, yaitu output pertama variabel enter, kedua model summary, ketiga ANOVA, dan keempat koefisien. Saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa output ini. Output bagian pertama yaitu variabel enter atau remove. Tabel di atas ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel stres kerja sebagai variabel independen atau bebas, dan variabel kinerja pegawai sebagai variabel dependen atau tetap, serta metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian lanjut pada output bagian 2, yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan yang disingkat sebagai R, yaitu sebesar 0,813. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,661 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau stres kerja terhadap variabel terikat atau kinerja pegawai adalah sebesar 66,1%. Kemudian lanjut ke output ketiga, yaitu output ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 19,520 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari angka 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel stres kerja terhadap variabel kinerja pegawai. Nah, biasanya tabel output ANOVA ini digunakan untuk meneliti regresi linear berganda. Nah, kemudian ke output bagian keempat, yaitu inti dari pembahasan uji regresi linear ini. Nah, secara umum persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien di atas, yaitu A sama dengan angka konstan dari unstandard koefisien
Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini berarti angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsistensi kinerja pegawai adalah sebesar 35,420. Kemudian B atau angka koefisien regressi. Nilainya sebesar negatif minus 0,551. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja atau X, maka kinerja pegawai atau Y akan meningkat sebesar minus 0,551. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja atau X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 dikurangi 0,511X. Nah, kemudian masih pada output koefisien. Nah, dari output tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sebagai nilai probabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja atau X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai atau Y. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung sebesar minus 4,418, lebih besar dari T tabel, yaitu 2,288, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja atau X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai atau Y. Nah, mungkin masih ada yang tanya ya, mengapa dari manakah angka 2,288 ini? Nah, angka ini dapat dicari dengan menggunakan rumus T tabel, yaitu A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Kemudian DF atau bisa disebut sebagai derajat kebebasan sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. N ini bisa disebut sebagai banyaknya data. Nah, tadi yang kita teliti datanya berjumlah 12. Kemudian dikurangi 1 sama dengan 10. Meskipun kita tidak mencari derajat kebebasan ini, SPSS sudah menyediakan, yaitu di output ANOVA bagian residual. Nah, ini 10. Nah, kemudian sudah diperoleh angka 0,025 dan angka 10. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita harus masuk ke data distribusi nilai T tabel. Nah, saya sudah menyediakan. Nah, ini 10 dan T 0,025. Nah, angkanya adalah 2
228. Nah, yang ini sudah saya kasih tanda. Kemudian lanjut. Nah, untuk poin yang kedua ini berdasarkan nilai T, alangkah lebih mudah jika saya jelaskan melalui kurva regresi berikut. Pengujian menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T hitung ditemukan negatif. Nah, dalam hal ini nilai T hitung tadi min 4,418. Silakan disimak kurvanya. Berdasarkan kurva di atas, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar min 4,418 terletak pada area pengaruh negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, sebaliknya jika semisal nilai T hitung berada di area positif, maka akan memberikan pengaruh positif, seperti itu. Kemudian lanjut melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai atau Y seberapa besar dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R square atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary ini. Nah, bagian ini yaitu bernilai 0,661. Dari output ini diketahui nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai atau Y adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% atau sisa dari 66,1% ini kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, seperti itu. Nah, terakhir kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana ini. Merujuk pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa stres kerja atau X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau Y dengan total sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kerja pegawai tersebut. Nah, perlu dicermati juga bahwa uji analisis regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sementara jika Anda menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka uji yang ideal untuk Anda lakukan adalah uji regresi linear berganda. Seperti itu. Sekian dari pembahasan saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.